Selamat malam pemirsa, saya Leonard Samosir. Terima kasih Anda sudah tune in di Metro TV. Sekarang saya akan membawakan Economic Challenges. Seperti yang Anda ketahui, kita masih dalam bulan suci Ramadan dan ini adalah EC atau Economic Challenges spesial bulan Ramadan. Kalau Anda tahu bahwa negara dibentuk untuk membentuk kesejahteraan bagi rakyatnya, maka pertanyaannya adalah apakah memang negara kita sudah sejahtera? Kalau kita bicara mengenai kesejahteraan ala Islam, maka di bulan suci Ramadan ini zakat menjadi sesuatu yang terus dibicarakan dan dipertanyakan. Itulah yang menjadi topik Economic Challenges malam ini, negara kesejahteraan ala Islam. Bersama saya Leonard Samosir, inilah Economic Challenges. Untuk membicarakan mengenai bagaimana kita bisa membentuk negara kesejahteraan ala Islam, kami telah mendapat kehormatan 4 orang narasumber yang telah hadir di Grand Studio Metro TV. Yang pertama adalah Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam, yang juga Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bambang Sumantri Brojonegoro. Pak Bambang, selamat malam. Kemudian kita juga mendapat kehormatan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Pak Amin, selamat malam. Ketua Badan Amal Zakat Nasional atau Basnas, Bambang Sudibyo. Pak Bambang, selamat malam. Dan juga pelaku perbankan nasional yang seorang Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia, Asmawi Syam. Pak Asmawi, selamat malam. Sebelum kita mencari tahu pemirsa bagaimana kita bisa membentuk negara kesejahteraan ala Islam, kita akan ikuti ulasan berikut ini. Dalam ajaran Islam, zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Bahkan sejak abad ke-6 Masehi, zakat telah memainkan perannya dalam menjaga keseimbangan sosial. Jauh sebelum konsep negara kesejahteraan lahir di negara-negara Eropa Barat dan Skandinavia. Di Indonesia, dengan penduduk 80% muslim, memiliki potensi dana zakat mencapai 200 triliun rupiah per tahun. Namun pada realisasinya, pengumpulan dana zakat hanya mencapai sekitar 5 triliun rupiah saja. Apa yang membuat realisasi pengumpulan dana zakat begitu rendah? Dengan besarnya potensi dana zakat, seharusnya dapat digunakan untuk mengatasi kemiskinan dan berbagai permasalahan sosial di Indonesia. Namun tidak terkoordinasinya penanganan zakat membuat zakat seolah kehilangan manfaat. Sanggupkah pemerintah mengintegrasikan zakat ke dalam sistem perekonomian? Saya percaya Anda pemirsa sudah mengetahui zakat itu apa, tapi juga mungkin tidak sedikit yang belum paham apa sebetulnya zakat dan berapa besar potensi zakat di Indonesia. Saya punya data di sini yang memperlihatkan sebetulnya di dalam kondisi sekarang di Indonesia, data ini kami peroleh dari Badan Pusat Statistik, di tahun 2014 dan 2015 angka kemiskinan masih cukup besar. Di tahun 2014 itu sekitar 11% dari populasi, di tahun 2015 relatif tidak berubah 11,2%. Berapa 11,2% itu? Adalah sekitar 29 juta orang atau sekitar 0,4% untuk kesenjangan dari antara si kaya dan si miskin. 0,4% untuk Gini rasio. Itu relatif tidak berubah dibandingkan tahun 2014 yang sekitar 0,41%. Melihat itu pertanyaannya adalah sebetulnya di Indonesia berapa besar potensi zakat? Data yang kami peroleh dari Basnas, potensi zakat Indonesia untuk tahun lalu sekitar 217 triliun. 217 triliun rupiah per tahun. Ini jumlah yang besar, pemirsa. Kalau kita melihat lagi, sebetulnya berapa potensi zakat dari beberapa negara, data ini kami peroleh dari IRTI dan Thomson Reuters. Di Bangladesh, potensi zakatnya adalah sekitar 3,3% dari PDB, di Brunei Darussalam 2,25%, di India 0,4%, Indonesia potensi zakatnya adalah 3,8% dari PDB, ini data tahun 2012, sementara di Malaysia potensi zakatnya adalah 2,6%, kita lebih besar dari Malaysia sebetulnya. Kalau kita melihat apakah itu kemudian terrealisasi dalam pengumpulan zakat yang terrealisasi? Data dari IRTI dan Thomson Reuters tahun 2012 memperlihatkan Indonesia mengumpulkan zakat 231,6 juta dolar. Sementara negara tetangga kita Malaysia ini tahun 2011 relatif sekitar setahun perbedaannya 547 juta dolar. 2 kali lipat.
Kalau kita melihat kemudian Pakistan 105 juta dolar, Singapura 20,4 juta dolar, dan Brunei Darussalam sekitar 13,8 juta dolar. Tetapi memang jumlah yang belum memasuki maksimal itu sudah mengalami pertumbuhan. Data berikut adalah bagaimana jumlah zakat dikumpulkan di Indonesia. Data dari tahun 2002 hingga 2012 kita melihat peningkatan yang signifikan, terutama dari 2007 hingga 2012. Tetapi pertanyaannya kemudian apakah memang kita berhenti melihat potensi itu? Apakah potensi zakat itu tidak kita realisasikan? Saya ingin bertanya dulu pertama ke Pak Ma'ruf Amin. Pak Ma'ruf Amin, kalau melihat data itu, apakah memang orang Indonesia ini belum sadar, Pak, apa manfaat zakat? Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Kemungkinannya itu memang banyak umat Islam yang belum sadar, belum paham bahwa di dalam hartanya itu ada sebahagian yang harus dikeluarkan berupa zakat yang bukan miliknya tapi milik orang lain. Belum tahu, belum sadar, atau belum mau mengeluarkan zakatnya, Pak? Belum bisa belum mau juga atau belum sadar. Boleh jadi juga sudah mengeluarkan zakatnya tapi dilakukan langsung kepada penerima zakat, tidak melalui lembaga sehingga tidak terdeteksi. Boleh jadi karena memang kurang percaya pada lembaga-lembaga zakat yang ada. Belum percaya kepada lembaga-lembaga zakat yang ada. Saya ingin langsung ke Pak Bambang. Sehingga Ya, perlu ada sosialisasi. sosialisasi yang kurang. Pak, kita berikan ke Pak Bambang Sudibyo, Pak Ma'ruf Amin. Kalau melihat kondisi seperti itu, Pak, apakah betul memang pemahaman yang kurang atau pelaporan yang belum atau apa? Boleh dipetakan, Pak Bambang? Saya kira itu ada beberapa penjelasan potensial ya. Potensi zakat itu 217 itu adalah atas dasar penelitian tahun 2011 yang dasarnya adalah PDB tahun 2010. Ya. Kalau kita ekstrapolasikan dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi tahun-tahun sebelumnya, maka tahun 2015 itu potensi itu sudah berubah menjadi 286 triliun. Hampir 300. 286 triliun ini, exercise saya ini. Yeah. Nah, sementara yang sudah terhimpun ya melalui badan amil zakat resmi ya yang milik pemerintah maupun yang diakui pemerintah itu baru 3,7 triliun tahun 2015. Oke, itu masalahnya karena memang tidak disalurkan lewat Basnas atau apa? Begini, ada beberapa potensi penyebab. Yang pertama, dari potensi yang sangat besar itu hampir 60% itu dari zakat perusahaan. Sekarang berapa dari perusahaan yang sudah? Hampir 60% dari zakat perusahaan. Sedikit sekali perusahaan yang sudah membayar zakat dari labanya. Dari net profitnya itu kan mestinya itu dibayar zakatnya. Nanti kita cari tahu Pak Bambang sebentar dulu. Saya ingin ke Pak Bambang Sudibyo. Tahan dulu sebentar Pak, saya ingin ke Pak Bambang Brojonegoro, ada dua Pak Bambang sekarang. Pak Bambang, kalau melihat potensi ini sebetulnya apakah memang kesadaran itu yang kurang atau seperti apa sebetulnya Pak Bambang? Ya, pertama mungkin kalau kita lihat warga kita ini kan sudah terbiasa membayar pajak ya sejak tahun 80-an. Sehingga mungkin masih banyak yang belum bisa istilahnya memahami kenapa kalau udah bayar pajak harus bayar zakat. Masih harus bayar zakat lagi? Nah, atau sebaliknya, kalau misalnya dia merasa lebih ingin bayar zakat, kenapa harus bayar pajak? Nah sebenarnya sudah ada ketentuan bahwa kalau seseorang itu berzakat, maka zakat yang dibayarkan bisa menjadi tax deductible, pengurang pajak. Ya. Nah tapi mungkin pemahaman ini belum dimiliki oleh banyak pihak, sehingga mungkin solusinya adalah bagaimana mendorong zakat ini sebagai instrumen yang langsung kepada kemiskinan. Tadi Anda menunjukkan mengenai konteks negara kesejahteraan. Yeah. Nah kalau kita bicara konteks negara kesejahteraan, sebenarnya tidak cukup hanya masalah kemiskinan, pengangguran, ketimpangan. Betul. Kalau kita bicara negara kesejahteraan seperti di Eropa, mereka bahkan sekolah gratis, rumah sakit gratis dan seterusnya. Yeah. Konsekuensinya tingkat pajaknya tinggi, ya jauh di atas Indonesia misalkan. Nah tentunya kita harus ukur dulu. Sebelum kita memposisikan zakat, kita ingin negara kesejahteraan ala Islam di Indonesia itu pada level seperti apa? Apakah cukup dengan kemiskinan pada tingkat yang tertentu, jadi di bawah tingkat tertentu, pengangguran tingkat tertentu, atau ketimpangan 0, sekian Gini ratio misalkan. Karena menurut saya itu yang lebih visible untuk bisa didorong lewat zakat. Baik.
Mengenai miskin atau tidak miskin ini juga masih debatable karena definisi miskin pun berbeda-beda. Tapi kita akan cari tahu nanti selepas jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami, Economic Challenges segera kembali.